Ya teman-teman semua, suaraku masuk, dengeran? Masuk, Mas. Masuk. Terima kasih. Jadi hari ini aku mau bawain materi judulnya tuh Sorry is not a strategy and turn feedback into change. Sebelum masuk lebih jauh nih ke dalam materinya, aku mau tanya dulu ke teman-teman semua, bisa raise hand aja kalau pernah. Pernah nggak teman-teman setelah dikasih feedback, mungkin ya kita nggak ngebuat kesalahan ya, atau yang ngebuat kesalahan atau lagi ada salah atau nggak nanya atau gimana pun, terus habis itu dikasih feedback, terus kita responnya oke, okay, acknowledge, terus habis itu kita cuma pengen tensionnya reda aja, terus habis itu nggak ada lagi kelanjutannya, nggak ada lagi follow up through-nya, selesai aja gitu. Jadi cuma kita maaf doang, oke oke doang, iya iya doang di mulut, tapi habis itu nggak ada keterusannya. Either itu mungkin kalian lupa atau nggak ada clarity di sana, yang kalian mungkin nggak jelas kayak dijelasin kemarin. Pernah ada yang kayak gitu nggak, teman-teman? Nggak ada. Bener nggak ada, berarti setelah pada feedback jelas-jelas aja gitu. Oh ada. Jason, Jana, Via, oke. Okay. Mas Afif, Guntur, Sopan, oke. Okay. Cukup banyak ya. Aku pengen tahu beberapa dari kan, ada alasannya gitu atau gimana gitu ya. Mungkin aku bisa ke Mafa tadi, Mafa sempat angkat tangan tadi. Halo Mafa. Ya, kenapa pada saat itu? Apakah mungkin kurang jelas atau gimana? Kalau boleh tahu. Eh, Kalau aku mungkin kadang tuh gimana ya, aku nangkepnya tuh susah gitu loh. Maksudnya yang disampaikan ke aku itu Hmm. menurutku kurang jelas. Biasanya aku diam dulu, terus Hmm. habis itu baru nanya lagi. Oke. Okay. Oh ya bagus, habis itu di follow up nanya lagi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Yang lain, Guntur, boleh tuh kalau boleh tahu, kenapa responnya cuma iya doang atau oke okay doang gitu, habis itu nggak ada follow up selanjutnya? Kalau dari aku pernahnya itu ini, nggak salah itu pertama sama kurang lebih kayak apa, diam dulu, tapi kan kayak lagi memproses gitu. Ntar setelah beberapa hari lagi gitu terus baru tak konfirmasi lagi, jadi kayak tak pastiin dulu gitu loh, tapi nggak yang kayak mungkin setelah 30 menit setelahnya atau berapa, jadi aku mau mikirkan cukup lama gitu bang. Oke oke, thank you Tur, thank you Mafa. Pada saat itu mungkin kayak kita ngejawabnya ketika dia feedback ya, kita ngejawabnya kayak oke, okay, maaf, atau acknowledge, nggak ngulangin lagi gitu. Tapi ya pada saat itu mungkin yang lagi tensionnya lagi, environment lagi tension lagi tinggi, moodnya mungkin jadi membaik karena kita seterusnya diadem, karena kita udah nenangin dengan hal kata maaf itu doang kan. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, karena mungkin di sana nggak ada clarity, nggak ada kejelasan, maksudnya kalian nangkapnya beda juga dari feedbacknya itu, akhirnya kesalahan yang sama atau feedback yang sama kembali lagi gitu. Di budaya kita itu, maaf itu kita kan punya 3 magic words ya di Indonesia tuh ya: maaf, tolong, terima kasih. Yang mana kalau kita ngomong maaf itu dipakai untuk ngeredain suasana, itu tuh sangat sering banget, sangat um, ya sangat sering banget, sangat masif banget, dan itu nggak salah karena itu emang budaya kita kayak gitu. Masalahnya di ketika kita udah dikasih feedback dan feedback itu ngebangun, dan kita bahkan udah diajarin juga mungkin caranya, udah banyak contoh juga,
Tapi kita cuma pakai kata maaf doang itu, ketika di feedback kita pakai maaf doang itu untuk jadi jalan pintas, kayak udah jadi kayak maaf, udah selesai gitu masalahnya. Tapi nggak ada bener-bener perubahan di sana, nggak ada bener-bener follow up dari feedbacknya itu, nggak ada kejelasan, malah kalian mungkin di feedback dan bingung gitu apa yang di feedback sih sebenarnya gitu, kayak gitu. Nah di situ si yang dikasih feedback udah ngerasa udah tenang nih, udah nggak ada lagi gitu, tapi si pemberi feedbacknya ngerasa kayak masalahnya udah selesai, dia udah paham nih, udah pelajarin juga kok, dan semuanya kayak baik-baik aja gitu. Tapi justru perilakunya tetap sama, ke depannya hari ke harinya kejadian lagi, feedback yang sama balik lagi. Dan tuh nggak efeknya kemana teman-teman itu efeknya ke trust. Dari yang si pemberi feedback ke kalian, atau mungkin ya kita bisa bilang lah hierarkial, mungkin dari leader ke kalian, dari leader ke member gitu, trustnya turun. Jadi kayak mau kerja bareng kalian tuh kayak mikir-mikir lagi, kayak ini bisa dipercaya nggak sih, ini orang udah dikasih tahu kayak gini caranya tapi malah ntar kejadian lagi gitu, kayak gitu. Itu efeknya ke sana. Nah, ada dua sebenarnya teman-teman yang kita bisa bedain, comfort sama trust. Ketika lagi dapat feedback atau apapun itu, comfort itu gampang banget dipulihin, cuma dengan kata maaf doang, acknowledge doang, ya aja doang, terlihat paham padahal enggak gitu. Dan suasana jadi lebih enak gitu. Sementara trust ini dipulihkan dengan kalian berubah perilaku yang pelan-pelan konsisten berubah dan bisa dilihat hasilnya. Dan di dunia kerja profesional, di ZN terutama kita, dan di luar pun sama, trust itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar comfort doang. Ada framework namanya tuh SAFE, SAFE, sama RISE, S. Jadi ketika dapat feedback, ngomong sorry nggak apa-apa, ngomong iya nggak apa-apa, ngomong acknowledge nggak apa-apa, boleh banget. Kita bisa summarize feedbacknya dengan nge-recap. Kita kan punya sering tuh recap gitu. Recap. Jadi yang ngasih feedback sama yang dengar, yang dapat feedback align di sana. Nggak cuma asal denger doang. Gitu. Habis itu agree dengan perubahan ke depannya. Setelah agree, from the timeline. F-nya itu. Di waktu-waktu ke depannya kalian berubah dengan agree yang udah kalian agreein tadi itu. Di sprint berikutnya, di kerjaan berikutnya. Nah, dan di situ di follow up dengan evidence. Ada buktinya. Gitu, udah terapin feedbacknya yang kemarin itu. Pelan-pelan, trust yang tadi itu nggak ada, atau mungkin turun, naik lagi pelan-pelan. Orang jadi mau kerja bareng sama kalian. Jadi feedbacknya itu terubah, jadi feedback satu sama lain itu jadi anak lah gitu. Nah, tadi juga sempat disebutin sama Mafa, kalau dia nanyain lagi setelahnya, atau juga Guntur tadi beberapa hari kemudian ditanyain. Nah, kalau bisa ketika kalian nggak ada jelas dari feedbacknya itu, atau mungkin udah disampaikan feedbacknya, terus kalian ngerasa kok ada yang aku masih nggak paham gitu, tanyain. Bagus itu. Suara aku jelas, teman-teman? Oh ya. Nah, ketika dapat feedback juga, teman-teman bisa, kalau misalnya nggak ada kejelasan itu, maksudnya jelas tapi mungkin masih kurang gitu clear, begitu jelas, tanyain lagi gitu yang kasih feedback, bagusnya kayak gimana, atau menurut Mas, Mbak atau Kak, dia, nah, ini bisa lain situ kan, biar nggak salah tafsir, nggak tebak-tebakan, dan nggak asumsi juga di situ, kayak gitu. Atau mungkin ada mikir lain juga ketika dikasih feedback, bisa disampaikan juga di situ. Jadi ada perspektif lain dari kalian juga gitu. Mungkin udah sempet dikasih feedback yang itu, tapi udah dicobain juga dan ternyata nggak sesuai dengan case yang itu, nggak bisa disampaikan juga, udah aku coba seperti ini, tapi
case-nya nggak match sama feedbacknya gitu. Ada kira-kira feedback yang lain gitu, maksudnya yang bicarain ke gitu biar sejalan gitu. Kayak gitu. Nah itu biar menjaga kalian saling respect, hubungannya tuh nggak, pokoknya feedback itu lebih bermakna dan nggak cuman sorry doang, ya doang atau acknowledge doang gitu, tapi lain dan ada perubahan di sana ke depannya. Kayak gitu. Itu dari aku. Ada yang mau ditambahin mungkin dari tim atau dari upper management team? Ada? Oke. Kalau nggak ada, itu aja paling dari aku nggak ada nyiapin kata-kata, nggak ada nyiapin closing and quotes, tapi cuma ngingetin doang kalau di Zeta kita itu punya culture open feedback. Oke, siapapun bisa nge-feedback. Oke, siapapun bisa nge-feedback siapapun gitu. Hierarkial dari atas ke bawah ke atas, kalian bebas nge-feedback. Oke, yang kita mau feedbacknya itu gak cuma berhenti di kata-kata doang, gak cuma kita asal ya yapping doang lah bahasanya ya, tapi feedbacknya itu hidup. Feedbacknya itu ngebentuk perilaku kita, habis itu ngerubah behavior kita juga kalau ada yang salah, bukan cuma asal comfort doang. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman, and have to make it happen. Cheers. Cheers.